Jadi ini kalau di skala rumah tangga cocok sekali kita aplikasikan sehingga lebih aman kita konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info Ragam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam silaturahmi. Baik, dalam informasi video kali ini saya akan memberikan lagi salah satu teknik bagaimana cara melakukan proses pengendalian hama atau penyakit dengan menggunakan bahan-bahan pestisida alami. Nah, tapi sebelumnya sebelum saya lakukan proses pembuatan pestisida alami, di sini nanti saya akan memperlihatkan tanaman cabai saya yang mana tanaman cabai saya ini terinfeksi oleh penyakit yang disebabkan oleh cendawan, yaitu penyakit antraknos. Nah, bagaimanakah kondisinya? Kita simak dulu informasi tentang tanaman cabai yang kami terserang penyakit antraknosa. Berikut informasinya. Baik sahabat pencinta tanaman, inilah kondisi tanaman cabai kita sekarang karena tingkat curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan serangan cendawan fusarium akan mengakibatkan penyakit antraknos pada tanaman buah cabai kita. Kita lihat kondisinya hampir dikatakan 90% tanaman cabai kita ini sekarang terkena penyakit antraknosa, di mana buah pada mengering, dan ini serangannya tidak hanya menyerang tanaman muda saja, tapi semua tanaman yang sudah mulai menjelang masak pun sudah kena penyakit antraknosa seperti ini. Nah, kita lihat kondisinya. Nah, sekarang kebetulan cuaca lagi kondisi mulai panas, jadi sekarang kita harus melakukan pengendalian karena penanaman yang saya lakukan ini adalah tanaman yang saya lakukan di sekitar pekarangan, yang mana penanaman saya lakukan dengan media polybag. Dan ini kita supaya aman untuk lebih mengkonsumsinya sendiri. Di sini saya akan menggunakan untuk pengendalian ini dengan menggunakan bahan-bahan pestisida nabati. Nah, bahan-bahan apa saja nanti yang akan kita buat? Ikuti terus video saya cara meracik pestisida nabati dengan menggunakan bawang putih dengan beberapa campuran-campuran lain, sehingga kita bisa melakukan pengendalian penyakit antraknosa yang disebabkan oleh layu fusarium pada tanaman cabai kita yang ada di polybag ini. Langkah selanjutnya saya akan memangkas cabai-cabai yang sudah terserang penyakit antraknosa ini. Ya, saya akan memangkas semua buah cabai ini untuk melakukan pengendalian secara mekanis dulu. Ya, kita membuang, kita kumpulkan hasil buah cabai yang terserang penyakit antraknosa ini, kita kumpulkan, jangan dibuang sembarang supaya tidak terkontaminasi lagi dengan nanti tanaman cabai lanjutnya pada saat berbuah lagi. Setelah buah-buah yang saya sudah kumpulkan, nah sekarang buah-buah yang kita kumpulkan ini jangan kita buang di sekitaran tanaman, tapi kita harus mengubur atau membakar tanaman yang terinfeksi ini supaya jangan lagi menyebar. Baik sahabat pencinta tanaman, untuk proses pembuatan pestisida nabati di sini saya akan menggunakan ekstrak bawang putih. Jadi kita ketahui memang bahwa bawang putih ini selain sebagai bumbu-bumbu masakan, ya bawang putih juga ini mempunyai khasiat untuk mengendalikan hama atau penyakit pada tanaman. Karena kita ketahui bahwa memang dalam kandungan bawang putih ini mengandung alisin yang merupakan zat antioksidan dan antimikroba yang kuat dapat menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bakteri. Nah, inilah keuntungan dari bawang putih ini, ya. Di samping sebagai bahan bumbu-bumbu masakan, juga di samping juga bisa digunakan untuk pengendalian hama dan penyakit. Nah, ekstrak bawang putih ini biasanya sangat cocok sekali untuk mengendalikan hampir semua penyakit-penyakit atau serangan-serangan hama yang disebabkan oleh cendawan atau bakteri atau beberapa jenis-jenis hama lain. Misalnya ulat atau hama pengisap, kemudian ada juga bakteri yang kemudian ada juga yang disebabkan oleh penyakit antraknos dan embun tepung. Nah, sekarang saya akan memberikan bagaimana cara pembuatan
ekstrak bawang putih ini untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman. Nah, berikut saya akan menguraikan bahan-bahannya. Jadi di sini saya akan siapkan bawang putih kira-kira sekitar berat 85 gram. Kemudian ada minyak sayur, ya, minyak sayur. Kemudian ada sabun colek, ya, dan air sekitar 950 ml. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Ya, jadi cara pembuatannya mudah sekali. Untuk skala di pekarangan. Jadi langkah pertama, kita siapkan bawang putih kira-kira 1 siung seperti ini, atau beratnya sekitar 85 gram. Ya, kita buat. Jadi bawang putih ini kita haluskan dulu, ya, kita kupas kulitnya. Jadi bawang putih ini kita kupas kulitnya. Jadi prosesnya ini untuk menghaluskan bisa menggunakan alat pencobek atau menggunakan blender. Nah, proses penghalusan bawang putih sudah saya lakukan. Sekarang kita siapkan air kira-kira 950 ml. Jadi bawang putih ini kita masukkan ke dalam air. Nah, selanjutnya kita tambahkan minyak sayur atau minyak goreng seperti ini sebanyak 50 ml atau 5 sendok makan untuk dosis seperti ini. Ya, seperti itu. Dan kita aduk. Nah, ekstrak bawang putih dan minyak sayur ini kita simpan dulu selama lebih kurang 24 jam. Saya simpan dulu selama 24 jam atau 1 hari 1 malam seperti ini. Baik, setelah fermentasi selama lebih kurang 24 jam, sekarang ekstrak bawang putih yang sudah kita rendam dengan minyak sayur tadi ini kita tambahkan sabun colek, ya, sabun colek sebanyak lebih kurang 10 ml. Jadi fungsi sabun colek ini adalah sebagai perekat pestisida kita, ya, 1 sendok makan seperti ini. Kita aduk. Nah, selanjutnya ini kita diamkan lagi lebih kurang selama 3 hari, ya, sebelum kita lakukan penggunaan. Oke, saya simpan dulu sekitar 3 hari ke depan untuk kemudian saya aplikasikan. Baik, setelah 3 hari proses masa fermentasi, sekarang pestisida nabati dari ekstrak bawang putih ini bisa kita gunakan. Sekarang tinggal kita saring saja, kemudian kita masukkan ke dalam botol seperti ini, ya. Kemudian nanti tinggal kita aplikasikan sesuai dengan dosis. Untuk 1 liter sprayer ini kita bisa gunakan perbandingan 1:9. Nah, seperti itu ya. Saya akan mengaplikasikan pada tanaman cabai saya. Nah, untuk pengendalian dengan menggunakan pestisida nabati yang telah kita buat, nah, langkah selanjutnya tinggal kita spray saja pada seluruh bagian tanaman kita ini. Jadi pengendalian ini bisa kita lakukan 3 hari sekali, karena ini bahan-bahan yang kita buat adalah bahan-bahan alami, makanya lebih aman untuk tanaman. Oke, saya langsung aplikasikan saja. Baik sahabat pencinta tanaman, inilah kondisi tanaman cabai kita setelah 2 minggu aplikasi. Jadi proses aplikasi Anda bisa lakukan 3 hari sekali. Ini saya memberikan aplikasi hampir 4 kali selama 2 minggu. Dan kita lihat tanaman cabai kita sekarang ini sudah agak bebas dari penyakit antraknosa. Nah, kita lihat kondisinya. Nah, hampir kita lihat tanaman sudah mulai pulih kembali, sehingga tidak ada lagi yang terinfeksi penyakit antraknosa. Bisa saya perlihatkan semua, termasuk tanaman cabai besar saya ini, ya. Tanaman cabai besar saya ini kita lihat, walaupun di tempat saya sekarang lagi musim hujan, ya, tanaman cabai ini masih tetap hijau, ya, masih
sudah bebas dari penyakit antraknosa ini. Jadi ini kalau di skala rumah tangga cocok sekali kita aplikasikan sehingga lebih aman kita konsumsi. Ini tanaman cabenya sudah mulai matang. Ya, aplikasi juga bisa Anda lakukan pada tanaman-tanaman di sekitar pekarangan Anda seperti tanaman tomat. Ya, kita lihat tanaman tomat ini walaupun di musim hujan tapi buahnya tetap berproduksi. Ini tanaman tomat tabu lampot saya ya, seperti ini. Jadi buahnya lebih segar karena kita menggunakan bahan-bahan pestisida nabati untuk melakukan pencegahan serangan hama ataupun penyakit, dan otomatis kita konsumsi lebih aman seperti itu. Ini tomatnya. Ini sistem penanaman dengan pot atau polybag. Nah, ini tanaman cabai rawit saya yang saya tanam di sekitar pekarangan rumah. Kita lihat buahnya tetap subur karena memang tanaman cabai ini saya lakukan perawatan dengan melakukan penyemprotan bahan-bahan pestisida nabati. Walaupun keadaan hujan, cabai rawit kita ini masih terus berproduksi tanpa ada serangan penyakit atau hama. Ini bisa lihat buahnya. Dan cabai ini sudah hampir berumur 1 tahun. Ya, kami tanam di sekitaran pekarangan taman bunga kami ya, sebagai pengisi kekosongan di taman bunga. Jadi di sela-selanya itu kami tanami tanaman cabai seperti ini. Nah, ini kita lihat lebih aman kita konsumsi dan dapat kita petik setiap hari ya, lebih aman karena kita menggunakan pestisida bahan alami yang ramah lingkungan dan aman untuk dikonsumsi. Nah, mungkin itu informasi dari kami. Baik sahabat pencinta tanaman, demikianlah seluruh informasi yang bisa kami sampaikan bagaimana cara melakukan proses pengendalian hama ataupun penyakit pada tanaman cabai yang ada di sekitar pekarangan rumah kita. Ya, kalau ada saran atau masukan serta kritikan dari video kami, silakan hubungi kami di layar WA kami. Dan sampai jumpa pada informasi-informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman, salam silaturahmi.